Siapa yang mengira jika pohon yang terlihat sehat ini bisa jadi di dalam batangnya sudah habis dimakan oleh rayap. Rayap termasuk ke dalam kelompok serangga sosial yang hidup secara berkoloni. Rayap memang diidentikan sebagai perusak pohon. Untuk itu, diperlukan pengenalan tanda-tanda jika rayap sudah menyerang pohon, agar dapat meminimalisir dampak buruk yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Selamat datang di IPB Talks. Sobat IPB, tadi kita sudah menyimak bersama ada video yang menarik. Itu ada makhluk-makhluk kecil ya yang terlihat kian kemari di batang pohon. Nah, tentu saja pada diskusi kita kali ini juga tidak jauh dari video yang tadi kita sudah simak bersama, yaitu kita akan membicarakan tentang rayap dan teknologi untuk menanganinya. Untuk itu telah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat luar biasa untuk membahas tentang topik tersebut. Yang pertama adalah dosen sekaligus guru besar dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, yaitu Profesor Dr. Dodi Nandika. Apa kabar, Prof? Baik, selamat pagi, Bunda. Ya, terima kasih sudah hadir nih di IPB Talks. Nah, dan sudah ada juga bersama kita di sini menemani Prof. Dodi, yaitu Dr. Arif Rahmadianto. Beliau adalah peneliti media dari BRIN, betul ya Pak Arif? Terima kasih juga Pak Arif sudah hadir. Iya, sama-sama Ibu. Dan untuk membuka diskusi kita, saya izin untuk bertanya dulu kepada Prof. Dodi nih, Prof ya. Prof, bicara tentang rayap nih Prof ya. Saya sendiri punya satu pengalaman yang agak traumatis nih Prof. Di tahun 2017 nih, di rumah saya tuh sempat ada serangan rayap yang sampai membuat dokumen-dokumen berharga seperti ijazah, rapot, dan juga surat-surat berharga lainnya itu rusak, Prof. Itu sampai jadi karena hal itu jadi harus mundar-mandir ke berbagai institusi gitu kan untuk membuat pengganti surat-surat berharga tersebut begitu, Prof. Nah, tapi tadi kalau kita lihat di VT, si rayapnya itu jalan kian kemari di pohon. Nah, jadi rayap ini tuh memang hanya menyerang furniture atau apapun yang ada di rumah begitu ya, atau bisa sampai menyerang pohon juga sih, Prof? Seperti apa sih, Prof? Iya. Silakan. Ini rayap ini kan kalau di Sunda disebut rinyuh ya, rinyuh, kalau betul. Di Melayu, Sumatera disebut aneh-aneh. Oh iya. Di Jawa mungkin bisa juga katakan rengas atau rayap juga. Ini serangga sosial dan khas tropika dan subtropika. Bahkan Indonesia itu suatu wilayah yang cukup penting sebagai tempat hidup rayap. Sehingga negara-negara tropis ini, termasuk kita itu memang rayapnya luar biasa banyak ya spesiesnya. Dari 3.000 lebih rayap di dunia, hampir 10% ada di Indonesia. Wow. Sehingga dan mereka itu tidak hanya makan kayu, struktur bangunan, tidak hanya makan rotan, tapi juga semua bahan yang mengandung selulosa seperti kain. Kain kita ini kan selulosa hampir murni, rayon. Kemudian juga kertas, ya? Dokumen. Makanya mereka makan ya, wallpaper. Apalagi kalau mebel. Iya, apalagi kalau mebel ya. Jadi semua bahan yang mengandung selulosa dan mereka bisa konsumsi. Jadi sini suatu kekuasaan Tuhan ya, bahwa dalam perut rayap itu diberikan suatu makhluk hidup yang bisa mencerna selulosa. Kalau kita nggak bisa, kalau kita makan kayu keluarnya serat juga. Ya, betul, kalau rayap makan kayu itu bisa jadi gula, jadi glukosa, bisa jadi energi bagi mereka. Sehingga semua bahan yang ada selulosanya, apakah kain, apakah karton, uangnya Mbak Wina, ijazah doktor Mbak Wina, itu selulosa itu. Bahkan hampir murni loh, dibuang ligninnya dibuang udah murni, sehingga jadi makanan yang paling sedap bagi rayap. Jadi tidak aneh kalau rayap makan ijazahnya. Jadi memang itu makanan mereka ya, begitu ya Prof ya. Dan bahkan pohon kan batangnya itu kumpulan selulosa, sehingga kalau pohonnya memang tidak tahan terhadap rayap, itu menjadi sasaran serangan. Wah, luar biasa sekali ya. Kecil-kecil cabai rawit ya Prof ya. Kecil-kecil tapi bisa membuat kerusakan yang sangat luar biasa. Dan makannya banyak loh. Makannya banyak. Bisa satu ekor tuh bisa 0,043 mg per ekor per hari. Wow. Atau sekitar 15 kg per koloni per tahun. Wow. Satu kusian tuh berapa kilogram? Itu bisa setahun bisa mungkin sepertiga habis kalau memang rayapnya ganas ya. Wah, luar biasa. Pantesan kerusakannya itu bisa sampai benar-benar jadi tanah. Iya, betul. Bisa jadi seperti tanah kan hasilnya. Itu berarti hasil ini mereka ya, namanya pencernaan mereka, betul. Si tanah, bentuk-bentuk tanah itu ya Prof ya.
Nah, Prof, dari buku yang Prof tulis juga nih, saya sempat membaca nih sedikit-sedikit. Di situ tertulis juga ada informasi bahwa ada serangan serangan rayap begitu kan di 13 kota. Kaitannya dengan pepohonan di lanskap kota begitu, Prof ya. Nah, itu kok bisa sih serangannya bisa sampai seluas itu, Prof? Iya, sesungguhnya data itu data yang baru kita kumpulkan saja, yang terrekod secara ilmiah. Sebenarnya kalau yang kenyataannya mungkin hampir kota lain banyak, tapi ini yang ada report ilmiahnya. Baru ada reportnya nih? Iya, report ilmiah ya, bukan report katanya, tapi ada report ilmiahnya itu di 13 kota di seluruh pulau utama, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian di Maluku, sampai Papua. Jadi sebarannya saya kira luas banget itu. Dan itu data itu dikumpulkan dari tahun 2014 sampai sekarang oleh timnya Pak Prof Iskandar ya dari Arborikultur Indonesia. Jadi memang hampir semua wilayah lah ada rayapnya. Berarti bisa dikatakan wilayah Indonesia itu semuanya berpotensi mengalami serangan rayap ya? Kalau saya katakan mungkin kecuali yang betul-betul berpasir sekali tanahnya, kecuali yang betul-betul pH-nya rendah seperti di rawa-rawa yang pH-nya rendah, mungkin memang tidak. Tapi yang tempat lain, bahkan di perkebunan sawit, perkebunan karet, di permukiman apalagi di kota-kota apalagi, itu hampir semuanya suitable untuk rayap. Karena pH-nya relatif normal, suhunya hangat sepanjang tahun, dan hujannya banyak, ya keluaran tinggi, itu surga rayap. Ya bisa dikatakan memang Indonesia surga rayap berarti. Surga rayap, the tempat paradise. Ya. Selain manusia, berarti rayap juga banyak ya, Prof? Iya. Betul. Nah, ini saya akan beralih nih ke Pak Arief ya, Pak. Mungkin Pak dari hasil penelitian Bapak begitu ya, apa sih Pak, ada nggak sih yang hasil serangan rayap yang begitu membahayakan, yang begitu masif begitu? Silahkan Pak. Oke, baik. Kalau dari saya, dari si arborikulturnya, itu sangat berefek sekali, terutama kepada resiko kemanusianya, bangunannya, atau lain sekitarnya. Karena kan pohon itu identik dengan, apalagi sekarang, pohon ditanam di tempat-tempat area terbuka, di tempat public area, di rumah kita pun juga ada pohon. Nah, kadang kita nggak aware bahwa pohon yang sehat pun itu juga diserang dengan rayap. Tidak hanya pohon yang sudah sakit, tua, atau patah, itu pohon yang sehat pun dengan luarnya yang masih utuh, bagus, nggak kelihatan, besar ya, nggak kelihatan, itu dalamnya ternyata berayap, ada rayapnya. Dan itu yang mungkin yang sekarang ini yang kita tidak bisa deteksi secara visual ya dengan mata, tapi dengan alat tambahan mungkin kita bisa deteksi. Seperti yang kami miliki, BRIN juga memiliki beberapa alat, karena BRIN juga ada kebun rayanya ya. Jadi ada 5 kebun raya di Indonesia di bawah BRIN. Kami semua memiliki alat-alat yang untuk mendeteksi tingkat kekeroposan atau pelapukan dari kayu atau batang utama sebuah pohon. Jadi apakah batang pohon yang bagus itu masih tetap bagus kayunya, ataukah sudah ada serangan rayapnya atau berlubang atau enggak? Nah, kita bisa deteksi ke situ. Wah, menarik sekali. Berarti memang kalau serangan rayap ini kepada pohon ya, khususnya itu nggak bisa dilihat secara kasat mata dari luar begitu ya, Prof? Bisa. Jadi ada beberapa tanda dan gejala kelihatan. Ada yang kelihatan. Ada kelihatan. Khususnya kalau Macrothermes gilipus itu dia bikin tunnel terowongan tuh kelihatan tuh ada tanah. Tapi sebagian rayap, sebagian jenis rayap dia dari dalam ya. Dari tanah masuk ke dalam batang, dari dalam tiba-tiba masuk ke dalam batang tanpa terlalu banyak menampakkan gejala di luarnya, tandanya. Baik. Nah itu yang berbahaya berarti? Itu sangat berbahaya karena langsung di dalam bagian dalam batang. Karena itu maka tadi kata Pak Arief memang kita terpaksa menggunakan peralatan yang mutakhir. Disebut dengan teknologi sonic tomography seperti USG. USG kalau ibu-ibu hamil USG itu. Nah, nanti kelihatan di mana yang rusak, berapa besar yang rusak, apakah kondisinya bisa aman atau berbahaya, semuanya dihitung oleh computerized. Jadi tidak usah dihitung berapa sih lebar rusaknya, nggak perlu menggaris, berapa sih kedalaman daripada gigitan rayap, nggak usah, langsung si komputer menghitung ini sekian persen rusak yang sepaksa sehat. Sehingga kita bisa katakan dengan tim kita bikin IPB sudah bikin semacam kriteria, kalau begini sehat, kalau begini aman, ini berbahaya dan lain. Baik, alhamdulillah berarti sekarang sudah ada alatnya, memang sudah ada alat yang dikembangkan
mendeteksi kekeroposan Yeah. dari pohon ya. Alhamdulillah. Nah memang berbahaya sekali ya kalau Yeah. misalkan pohon yang kelihatan dari luar sehat tapi ternyata Yeah. di dalam keropos itu bisa bahkan mungkin sampai membahayakan masyarakat. Pak Arief Gitu. ada Apakah ada pengalaman. kasus yang seperti itu? Betul. Kebetulan di kebun raya itu kalau tahun 2015, kalau berkaca dari kita searching di Google yang ada beritanya itu pernah kejadian. Ada sedikit korban lah, beberapa korban yang pohon agatis, Bro. Jadi dia tuh dari luar tuh sisinya bagus, tidak ada masalah, mulus, bersih. Tiba-tiba suatu ketika tidak ada hujan padahal tidak ada cuaca ekstrim, dia tiba-tiba tumbang. Hari libur. Dan ya hari libur mungkin ada beberapa yang pengunjung yang terkena dampaknya. Nah dari situ kita mulai aware nih, banyak ternyata pohon-pohon yang bagus pun itu juga punya potensi resiko yang besar terhadap manusia atau yang lainnya. Dan memang bagaimana sih mereka kok bisa gitu kan terlihat kecil-kecil gitu ya, terlihat tidak imut-imut gitu ya. Nggak imut-imut, terlihat tidak apa namanya mengerikan gitu kan, tidak harmful gitu, tapi kok bisa sih si rayap ini sampai membuat bahkan pohon yang kokoh sekalipun jadi tumbang begitu, Prof? Ya, kan kata kuncinya adalah ini adalah suatu ketentuan dari Tuhan ya, bahwa mereka itu adalah serangan sosial dengan jumlah anggota bisa jutaan ekor per keluarga. Satu raja, satu ratu bisa jutaan ekor. Itu satu kuncinya. Kedua, kerjasama antar mereka itu luar biasa hebatnya. Dalam membuat sarang, kemudian mencari makan, menyuapi antar rakyat, disuapi, saling menyuapi, sedekahnya itu luar biasa mereka itu. Sehingga agak sulit ya mengendalikan rayap itu kalau melihat sebagai serangga soliter. Dia itu serangga sosial, jadi kerajaan itu besar banget dan kompak banget. Lain dengan nyamuk, dia soliter, terbang. Kalau ini adalah kita berhadapan dengan suatu makhluk yang bergerombol, makhluk yang bersatu kuat, makhluk yang berjamaah. Sehingga kita harus betul-betul menggunakan suatu pengetahuan ilmu bioekologi, etnologi untuk menghantam mereka. Misalnya kita manfaatkan mereka punya perilaku saling menyuapi. Nah, kita manfaatkan, kita kasih suatu makanan yang enak, namanya umpan itu. Karena mulai banyak dipakai di dunia, dimanapun di dunia, di Amerika, di Indonesia. Ada makan enak, kita buat seenak mungkin lah bagi rayap, dari kertas biasanya, tisu. Dia kasih anti untuk memblok anti kulitnya. Jadi kalau mereka makan itu enak, dibawa oleh si pekerja, disuapi ratunya, suapi rajanya, suapi anak-anaknya, suapi pekerja-pekerja lainnya, dalam waktu yang lambat sekali, 4 minggu, mereka gagal ganti kulit. Mereka tuh pecah-pecah kulitnya, sehingga mati. Sehingga ini sangat penting. Kalau disemprot mati 1000, sisanya 7 juta ekor di tanah, nggak tenang aja, dadah kata dia kan. Emang gue pikirin kata dia. Kalau kita pakai umpan, mereka tuh lambat ya, slow, tapi pasti dikasih makan Mbak Winanya, tetangganya, anak-anaknya. Lama-lama seluruh anggota koloni tercemar oleh papar sehingga mati. Dan itu konsepnya totally elimination. Jadi tereliminasi total, punah gitu. Bukan menyerang individu, tapi menyerang koloni kerajaannya. Tuntas. Dan itu yang harus dilakukan ya, walaupun terdengar sadis gitu ya. Sadis karena ini kayak bom atom. Iya begitu. Sadis, tapi kalau ijazah kena jadi sadis juga. Nah itu. Tapi kalau misalkan masalahnya dampak negatifnya itu terkena keluarga kita, ya bagaimana ya, mendingan kita melakukan tadi ya, Prof ya, pencegahan itu, karena memang dampaknya itu sangat bisa dampak negatifnya bisa kita rasakan gitu. Namun kita harus hati-hati karena tidak semua rayap jahat. Oh begitu. Sebagian besar justru bersahabat, sebagian besar. Jadi mungkin di Indonesia ini ada 300 sayap yang jadi musuh kita paling 8 jenis, bahkan 6 jenis. Maksudnya yang lain bersahabat seperti apa? Yang lain mereka merombak serasah, kayu lapuk, merombak daun-daun di lantai hutan, ya, merombak tulang-tulang pohon yang udah lapuk menjadi mineral kembali. Mereka itu menghancurkan, membuat tanah menjadi subur. Mereka mengembalikan bahan organik jadi mineral kembali. Tanpa rayap, bayangkan miskinnya tanah kita itu. Baik, berarti rayap itu memang diciptakan bukan hanya fungsinya sebagai perusak furniture, perusak pepohonan begitu ya, tapi ada lebih banyak mayoritas justru malah memiliki benefit untuk ekosistem kita ya, Pak. Justru itu sebenarnya dia kalau kita pelajari sejarah rayap itu diciptakan oleh Tuhan 220 juta tahun yang lalu. Jauh sebelum manusia ada. Jauh. Kita paling manusia 2 juta tahun lalu ada the first
katakanlah manusia pertama ya. Rayap tuh jauh lebih tua. Bayangkan 220 million years ago. Sangat berpengalaman dalam hidup di tanah, di pohon, di buku, di jajahnya Bu Wina, di ya, di rumput, di padang pasir, ya. Sampai di Mekah kita juga bisa dapat rayap saya. Jadi memang dia berpengalaman dalam mengelola bumi ini daripada manusia. Dia makhluk senior ya berarti. Senior banget. Kita junior ya, rayap ternyata. Oke, berarti menarik sekali ternyata tadi ada informasi baru yang membuat mindset kita agak berubah juga. Ternyata rayap tuh nggak hanya sebagai perusak ya, bahkan justru lebih banyak itu. Lebih banyak yang bermanfaat. Yang lebih bermanfaat untuk lingkungan kita. Begitu ya Prof ya. Nah, mungkin Prof bisa menyampaikan juga, atau mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Arief, untuk kita nih, masyarakat awam gitu kan, bagaimana jadinya cara untuk bisa mencegah serangan rayap gitu kan, kalau misalkan di rumah sendiri, gimana? Ya memang konsep yang kita selalu dengungkan adalah hidup bersama dengan rayap, hidup damai dengan rayap. Artinya kita kalau dalam konteks bangunan rumah, ya kita pilih bahan-bahan kayu kita yang kering, yang tidak lembab, yang awet, ventilasinya baik gitu ya. Kemudian dipelihara rumahnya, dan yang penting adalah selalu waspada melihat tanda dan gejala serangan rayap, selalu peduli, selalu paham bahwa ini rayap ini perlu dikendalikan segera. Jadi jangan terlambat mengendalikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah ada gejala-gejala, tanda-tanda serangan seperti ada liang-liang kembar dari tanah itu, atau kalau mebel mungkin jatuh, ada kayak serbuk jatuh di lantai kita, kayak butiran-butiran, kayak bundiran. Kalau bahasa Jawa menira ya. Kalau bahasa Sunda itu mungkin apa tuh? Ya ada kayak tepung, ya kayak pasir. Itu berarti ada rayap. Saya kira itu kita harus cepat-cepat untuk mengatasi dengan berbagai. Sekarang caranya udah banyak sekali ya, dengan macam-macam cara, ada injeksi, ada macam-macam. Tapi yang penting adalah harus waspada, harus aware, karena negara kita ini letaknya di termite belt ya, di daerah rayap terbesar di dunia. Oke, baik. Jadi memang harus hidup damai, tapi kita harus aware ya. Kalau misalnya terlihat ada tanda-tanda kerusakan di sekitar kita, ya kita harus ngelakuin apa gitu. Lapor Pak Arief. Lapor ke Pak Arief ya. Nah tadi kan kalau di rumah, nah kalau untuk di lanskap kota sendiri, bagaimana pencegahannya agar kita bisa mencegah tadi itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pepohonan tiba-tiba tumbang gitu, Prof. Kita agak beruntung ya, Mbak Wina, bahwa rayap yang menyerang pohon di kota itu nggak banyak. Nggak banyak, mungkin maksimal 6-5 ya, nggak banyak. Itu kedua. Yang kedua, kita beruntung ya, sedikit sekali pohon yang rentan, yang rawan, yang mudah kena rayap, sedikit sekali. Nah karena itu kita kendali pohon-pohon yang tahan terhadap rayap. Itu yang kita promosikan ke kota-kota, ke dinas-dinas pertamanan. Bu, ini loh pohon yang tahan rayap, jangan yang ini loh gitu. Itu pertama, paling penting pemilihan jenis pohon. Yang kedua adalah perawatan, saya kira. Perawatan, pemeriksaan yang tadi Pak Arief katakan tuh, monitoringnya setahun sekali lah dimonitor ya, kesehatannya ya, di-record. Oh ini ada gejala, cepat-cepat diberi tindakan pengendaliannya. Nah di kita ini sayang sekali, tanam pohonnya hebat, tidak maintenance yang kurang. Semua kota tanam pohon, tidak ada kota yang tanam pohon. Sampai untuk kota-kota yang kering pun sekarang pohon ditanam di pohon. Sampai di IKN pun, wah cantik banget sekarang. Pokoknya ke sana 2 kali, pohon pulainya tumbuh dengan bagus sekali. Nah, semua kota tanam pohon, semua orang senang pohon, tapi perawatannya masih kurang aware. Masih banyak yang dibiarkan pelukaan pohon, vandalisme, dipaku. Gambar Bu Wina calon DPD misalnya, dipaku di pohon. Apa artinya? Apa artinya dipaku itu? Artinya kita melukai pohon. Ada entry point untuk masuknya mikroba. Ada entry point untuk masuknya pelapuk, dan rayap akan datang. Diundang rayapnya oleh Bu Wina. Secara nggak langsung mengundang. Jadi ya kata rayap emang gak pikirin. Iya betul. Kamu yang undang kok. Nah jadi ya Sobat IPB juga kalau misalnya melihat di jalan ya ada poster gitu ya. Gambar Bu Wina. Caleg gitu atau apa yang melukai pohon, itu jangan dipilih karena berarti dia tidak punya aware, gitu kan kepada lingkungan ya, kepada pohon. Karena pohon juga harus dirawat ya, tidak hanya tugas kita tidak hanya untuk menanam gitu ya,
Prof ya. Tidak. Tapi juga sampai harus kesehatannya dia harus. Betul. Kita aja kalau sakit ke BPJS ya Prof ya. BPJS. Lah kalau pohon sakit gimana? Iya. BPJS juga. Dokter pohon harus ini ada. dia. Dokter pohon ini dia. Dokter pohon. Oke. Nah, saya juga mendengar ada rencana pelatihan mengenal rayap perusak pohon di lanskap kota begitu ya Prof ya. Nah, ini apa sih manfaatnya Prof dari pelatihan tersebut? Ya, Mbak Wina, kita tadi sudah membahas bahwa begitu banyak, alhamdulillah banyak sekali kota-kota yang menanam pohon. Betul. Luar biasa, luar biasa. Tapi di sisi lain perhatian terhadap kesehatannya masih sangat minim, masih kurang sekali. Nah karena itu, apalagi soal rayapnya. Ya, karena itu maka kita IPB concern, IPB peduli, ingin mari ayo kita sama-sama belajar mengenal tanda dan gejala serangan. Dan bagaimana tindakan pengendalian yang tepat untuk pohon-pohon itu. Sayang kan kalau pohon mati, Bu Wina. Betul. Satu pohon mati, berapa tahun menunggu? Betul. Dari bibit yang kecil, berkecambah, jadi anakan, seedling, jadi tiang, jadi pohon besar, puluhan tahun. Apalagi di kebun raya, 110 tahun umurnya. Betul. Kalau satu pohon hilang, bukan berarti satu pohon itu bukan berarti ekonomi, bukan. Ini masalah heritage, betul, ekologi. Betul. Masalah aset bangsa ini. Iya. Di kebun raya itu, kalau hilang coba pohon yang di kebun raya itu bagaimana gantinya? Jadi memang harus dikenalkan bahwa pelatihan ini sengaja oleh IPB diselenggarakan untuk marilah kita sama-sama meningkatkan kepedulian terhadap pohon ini supaya tidak kena rayap, supaya sehat, supaya fungsinya sebagai produksi oksigen, penyerap bahan-bahan pencemar, sebagai naungan kita untuk pacarannya Bu Wina gitu. Kan pacarannya di bawah pohon pasti bawah pohon lah. Iya. Masa di lapangan bola. Iya. Pacaran dulu waktu di kuliah di bawah pohon. Karena apa? Kan efek naungan. Iya betul. Dan dia ada efek kesegaran karena dia memproduksi oksigen. Dia ada respirasinya. Bayangkan respirasi itu dari Tuhan. Teduh, betul. Jadi itu tujuannya kita, dan alhamdulillah ini minatnya banyak sekali dari Singapura ikut ya. Ya, semoga siapa saja Prof yang bisa ikut? Semua bebas, tapi kita batasi 20 orang. Oh, gitu. karena ini kan disponsori oleh Departemen Kehutanan Amerika Serikat ya, USFS ya. Jadi kita memang untuk pertama kali ini kita coba dulu 20 orang dulu, nanti akan diadakan reguler oleh Pak Iskandar, Pak WR. Baik, jadi memang sangat penting sekali ya hal ini begitu, apalagi tadi kalau misalnya di kebun raya sendiri ada banyak sekali pohon-pohon yang sudah bisa dikatakan ya heritage. Gitu kan, ada sekitar 800 pohon. Yang heritage? Ya, heritage dari 11.000. Kalau hilang mau ganti gimana gantinya? Itu baru kebun raya Bogor, belum kebun raya yang lain. Heritage ini warisan budaya. Betul. Kalau hilang gimana gantinya? Nggak bisa ganti. 200-an tahun. 200 tahun. Mau diganti apa? Jadi sangat sayang ya kalau misalkan bisa hilang heritage 200 tahun itu karena serangan rayap begitu ya. Nggak bisa penelitian lagi. Nggak bisa ngukur mengenai oksigennya. Kita nanam sekarang belum sampai 200 tahun udah nggak ada. Iya, kita udah nggak bisa ngerasain juga kan bagaimana nanti ke depannya. Bijinya hilang nanti. Nah iya betul. Wah, nah kalau untuk IPB sendiri bagaimana sih Prof manfaat dari pelatihan ini? Ya, IPB memandang pelatihan sebagai suatu wahana untuk saling belajar ya. Kita menambah ilmu kita. Kita akan ada session pertama itu, hari pertama itu semua mahasiswa pasca boleh hadir. Boleh hadir, gratis ya. Kalau mahasiswa pasca gratis boleh hadir. Untuk menambah pengetahuan tentang rayap ini. Itu tujuannya adalah edukasi, pendidikan. Yang kedua, riset. Ini memacu riset juga. Kalau kita ketemu dengan teman-teman dari Unila ada hadir, dari ITB ada hadir kan, bahkan dari ada Unmul, Mangkurat Kalimantan, dari Singapura hadir, kita berbagi ilmu. Dan akhirnya kerjasama riset itu udah jelas itu, riset. Yang terakhir pengabdian masyarakat, kita nanti bisa membantu kota-kota di Indonesia. Kalau ada rayap mungkin mengundang timnya Pak Ari, tim IPB bisa membantu. Begini lupa cara untuk merawat pohonnya. Kalau ada rayap begini loh kita cara mengendalikannya. Bahkan alhamdulillah IPB itu sudah dikenal lah di dunia perayapan kota ini. Embassy kedutaan besar di Australia, kedutaan besar Amerika, gedung-gedung di Jakarta itu yang punya pohon, SCBD, semua tuh pakai jasa kita yang merawat, yang anti rayapnya itu. Oh luar biasa, sudah well known ya berarti ya di dunia very well perayapan. known.
Baik, nah kalau misalkan yang terakhir nih kepada Pak Arief juga, berarti memang kalau permasalahan rayap ini dari hasil penelitian Pak Arief gitu masih sangat kurang ya kepekaan dari government, dari daerahnya begitu. Itu seperti apa, Pak? Kalau di Indonesia sendiri, kalau sepengetahuan saya, Prof ya, itu pemerintah daerah dan provinsi, kota ataupun yang lain itu masih ya seperti tadi Prof bilang, sibuk dengan menanam 1 juta tanaman, menanam semua tanam. Tapi setelah itu 2-3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bertahun tahunan ya, tidak akan manajemennya nggak ada. Nah, apalagi pohon-pohon yang sudah ratusan tahun, jadi ikonik. Seperti pohon beringin di Jogja yang kembar, kemudian pohon-pohon yang lain besar-besar, yang itu mungkin nilainya bisa ratusan tahun, nilai value-nya, tapi kan tidak pernah dideteksi. Kita sendiri kesehatannya. Kita sendiri setahun pun bisa medical check-up berapa kali. Ke rumah sakit berapa kali. Pilek flu aja ke rumah sakit. Lalu pohon sakit gimana? Apakah ada dokter yang menangani? Apakah ada asuransi yang menangani? Itu kan ya sama-sama makhluk Tuhan tapi kok berbeda jalurnya ya gitu. Nah, akhirnya kita lah yang harus aware. Terutama di mungkin pemerintah kota yang menangani pedestrian jalan, taman kota, hutan kota. Nah, mereka berlomba-lomba membuat hutan kota, tapi jangan lupa lah manajemen. Jangan lupa kesehatannya atau pohon yang besar. Nanti kalau terjadi masalah baru kita aware. Biasanya kayak gitu. Dan PB siap jadi dokter pohon. Siap. Jadi PB siap untuk dihubungi dokter pohon. Siap. Pemkot atau Pemkot manapun begitu ya Prof ya, untuk berkolaborasi ya untuk menangani hal ini begitu ya Prof ya. Nah, pertanyaan terakhir untuk Prof juga nih, bagaimana Prof rencana ke depannya terkait hal ini? Tadi juga sudah ada pelatihan-pelatihan dan mungkin nanti ke depannya akan ada upaya inovasi-inovasi mungkin terkait dengan rayap ini? Ya, alhamdulillah pertama IPB sebagai pendidikan tinggi itu memang kita selalu riset tentang pohon ini jalan terus. Ini hasilnya Dr. Arief, antara lain hasilnya. Dari sekian dokter baru kita dorong untuk konsen ke rayap di pohon. Jadi, saya kira itu pertama pendidikan. Kita kan pendahara pertama pendidikan. Yang kedua adalah kita untuk riset. IPB selalu risetnya dapat dikatakan mungkin ya maaf kalau saya katakan ya untuk rayap ya, maaf kalau yang lain mungkin rayap itu mungkin kita di depan, paling depan lah untuk rayap ya. Pak Ari bisa cek juga kan, data kita, publikasi rayap kita IPB di atas. Ya, bukan kita hebat, tapi orang mungkin belum tertarik. Belum tertarik. Yang ketiga, kita turis beyond the wall, kita melayani masyarakat juga paling aktif IPB, melayani kebun raya, melayani Ragunan, rutin, melayani embassy di Jakarta, Australia, Amerika, pusat kota, Salatiga misalnya contohnya, industri biofarma, kimia farma, kita layani juga semua. Pemukiman kita layani juga. Jadi saya kira kalau dari segi tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk konsep pohon dan rayap, saya kira IPB terus jalan. Itu harapan saya ke depan. Jadi menjadi andalan untuk dokter pohon. Baik, pokoknya yang jadi terdepan dah. Di bidang perayapan ini. Dan itu fakta, bukan keinginan. Itu udah fakta ya. Dan memang harus terus didorong ya Prof ya, apalagi tadi Prof bilang kalau Indonesia ini berada di jalur yang memang rayap ada gitu, selalu ada gitu di berbagai pelosok Indonesia begitu, sehingganya pasti permasalahan rayap itu akan selalu ada dan harus terus ada generasi baru gitu kan ya, kaitannya dengan penelitian ataupun tadi dokter-dokter pohon nanti ke depannya yang bisa menjadi dokter pohon yang bisa memberikan perawatan dan juga mendorong awareness masyarakat agar kita lebih peduli lagi untuk memaintain pepohonan di lanskap kota kita. Begitu ya Prof ya. Sebenarnya ini sangat menarik sekali yang kita obrolin, tapi bagaimanapun ini waktu juga yang memisahkan kita Prof. Sekali lagi terima kasih Prof Dodi dan juga Pak Arief sudah hadir di PB Talk, dan semoga ya kita nanti bisa bertemu lagi untuk berdiskusi mungkin topik-topik menarik lainnya ya di lain waktu. Sekali lagi terima kasih Prof. Amin, makasih. Baik Sobat IPB, demikian diskusi kita di PB Talks kali ini. Saya Wina Ekawati dan seluruh kru pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.